insyaallah kita akan bahas tentang beberapa hal tentang Ramadan. Beberapa yang sudah kami share di grup WA dan Telegram, yaitu sebagai muqaddimah dan penjelasan dari teks berbahasa Arab di bawah itu adalah amalan untuk awal Ramadan. Namun sebelumnya yang penting kita laksanakan atau ketahui selama Ramadan kita akan baca daripada kitab Hayatus Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ tentang sunnah-sunnah puasa. Jadi beliau menuliskan qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid dharain amin, tentang shaum tatawwu atau beberapa hal yang disunnahkan di dalam puasa. Itu ada 15 yang ditulis oleh beliau. Ya, mudah-mudahan dari 15 ini kita bisa melaksanakan maksimal. Ya, kalau 15 ini bisa kita laksanakan, insya Allah puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Ya, kualitasnya itu artinya puasa kita ini benar-benar memiliki nilai atau tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga. Karena apa? Karena puasa itu tidak hanya dilakukan untuk menahan lapar dan haus, tetapi lebih daripada itu yang Allah kehendaki adalah pada ujung ayat yang kita sering dengarkan tentang ayat puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, atau harapan atau tujuan Allah mensyariatkan puasa itu adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka untuk mencapai orang yang bertakwa itu minimal sunnah-sunnah puasa. Setelah kita melaksanakan puasa dengan benar, maka sunnah-sunnahnya kita jaga. Di antara sunnah-sunnahnya adalah pertama, kata beliau, sunanus saumi asyaratun. Sunnah-sunnah puasa itu ada 10 ya. Kita baca ada 10 nih, ya. Salah yang baca tadi. Al-awwalu madhkurun biqaulihi, yang disebutkan pada perkataan beliau itu yaitu sahur. Ya, sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian, maka di dalam sahur itu ada barokah. Sekalipun kita hanya meminum seteguk air, ya, seteguk air nike termasuk sahur, okay? Artinya sahur itu kita sudah makan atau minum di menit-menit terakhir, ya, menit-menit terakhir daripada waktu malam. Nah, perlu Tiam sebutkan di sini bahwa nanti, ya, mungkin banyak sekali postingan-postingan yang diposting oleh orang-orang baru, ya, orang pemahaman-pemahaman baru, yaitu tentang batas waktu makan dan minum, ya. Batas waktu makan dan minum. Batas waktu makan dan minum itu adalah terbit fajar. Terbit fajar itu artinya waktu subuh. Maka kalau kita masih makan dan minum, masih menelan makanan, sementara waktu sudah masuk, Allahu Akbar, nike menit detik pertama dari masuknya waktu subuh, maka puasa kita batal. Nanti akan banyak pelunggu sami akan menemukan postingan-postingan orang baru, ya, pemahaman-pemahaman baru. Pemahaman baru nih. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada yang punya pemahaman seperti itu. Jelas mereka mengatakan itu dari hadis Nabi, tapi pemahaman terhadap hadis itu salah. Ya, di antara pemahaman dari hadis itu yang salah yaitu ada hadis yang maknanya begini. Jadi kalau kalian masih menyuap makanan, ya, kemudian masih mengunyah makanan, kemudian kalian mendengarkan azan, maka selesaikan makan kalian atau sahur kalian.
Nah, itu dalam pemahaman seluruh umat Islam dari dulu sampai hari ini tidak ada yang memaknai itu sebagai pemahaman bahwa waktu azan itu masih diperbolehkan makan dan minum. Apa maksud daripada hadis itu? Di dalam hadis itu, kalau kita lihat kronologi hadis itu adalah bahwa saat di mana Rasulullah SAW, masanya Rasulullah SAW itu ada 2 kali azan. Ya, ada 2 kali azan. Pertama adalah azannya daripada Bilal bin Rabah, itu azan Bilal itu yaitu azan yang dilakukan untuk membangunkan orang tahajud. Nggih, misalnya sekarang waktu subuh jam 5 nggih. Maka azannya Bilal itu misalnya setengah 5 nika azan. Ya, azan yang pertama. Kemudian azan Ibnu Umi Maktum itu adalah azan subuh. Maka yang dimaksud dari Rasulullah SAW itu adalah azannya Bilal. Maka azan Bilal itu masih belum ada waktu subuh, masih waktu isya atau belum masuk waktu subuh. Maka kalau kita masih makan, kalau kalian masih makan, kata Rasulullah, ya habiskan makan apa? Kan belum waktu subuh. Nah, orang-orang yang baru ini kemudian memahami itu bahwa ketika kita mendengarkan azan, kemudian kita masih makan sahur, maka habiskan makananmu katanya. Nah, ini salah pemahaman. Nah, ini pemahaman salah dan keliru dan tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena pemahaman seluruh ulama dari dulu sampai hari ini itu pemahamannya Pak, bahwa batas orang boleh makan dan minum itu ada waktu fajar, masuk waktu fajar. Maka ketika masuk waktu fajar itu tidak boleh lagi ada makanan yang tertelan. Ini detik pertama masuknya waktu azan itu, kalau masih kita makan, buang makanan yang masih ada di mulut kita. Ini pemahaman yang benar. Jadi jangan sampai yang belum sami terkecoh atau dibodohi oleh pemahaman mereka. Ini berdasarkan hadis, tapi hadisnya salah. Pemahaman hadisnya salah. Itu tentang sahur, supaya kita jangan salah pemahaman. Kemudian yang kedua adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Ya. Menyegerakan berbuka ini juga perlu kita hati-hati. Ya, perlu kita hati-hati. Banyak konten-konten ya, kita lihat tentang konten lucu nih kan ya, golo-golo yang dengan orang yang azan tapi belum waktunya. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Jadi harus kita pastikan dulu apakah ini waktu maghrib atau belum. Bisa jadi orang yang kita ikuti, misalnya di masjid, ya bisa jadi dia azan belum ada waktu, ya bisa aja error orang kan, salah. Siapa saja bisa error, baik itu di TV ataupun di radio, bisa saja. Maka kita pastikan dulu. Kalau kita pastikan di beberapa tempat atau di jam kita, kemudian di HP kita, sudah kita pastikan waktu maghrib sudah masuk, maka baru kita berbuka. Bukan berarti segera itu kemudian langsung kita makan mendengarkan azan. Cuma ini yang kemudian sunnah puasa itu yang paling kita gandrungi, sementara yang lain tidak kita gandrungi. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan nafsu kita, nafsu makan kita. Nah, baik. Kemudian berbuka puasa itu yang paling bagus menggunakan kurma, ya? Menggunakan kurma itu sunnahnya. Jadi pembuka puasa kita itu kurma, bukan kita meneguk air es atau napiaran kolak atau dan sebagainya. Yang kita lakukan ketika berbuka puasa itu sunnahnya menggunakan apa? Menggunakan tadi. Jadi jangan kemudian menggunakan yang lain. Kalau tidak ada baru, kalau ada kurma baru kita menggunakan air putih, tapi air putih yang napiaran yang tidak ada campurannya. Baru kita menggunakan air yang sudah ada pemanisnya. Itu urut-urutannya. Kemudian yang ketiga, doaul ma'thur, ya, membaca doa yang ma'thur. Doa yang ma'thur itu adalah Allahumma laka sumtu, sebagaimana yang biasa kita baca. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nika
Mathur ya. Mathur itu ada hadisnya. Ya, jangan kemudian ada orang, sekali lagi ada orang-orang yang kemudian suka mengacaukan, ya, mengacaukan sesuatu yang sudah eh, berjalan di masyarakat, kemudian dia datang karena dia baru tahu satu hadis, atau gurunya bukan dia tapi gurunya yang mengajarkan dia satu hadis, kemudian hadis itu yang dia pakai untuk mengacaukan apa yang sudah dijalankan oleh masyarakat, padahal itu menggunakan hadis. Nah, itu Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftaltu, kemudian wa alaika tawakkaltu dhahaba dhammu wa batalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Nah, nikah kan jangan diambil yang terakhir nikah aja yang biasa dia pakai. Ya, apapun yang kita baca doa di waktu itu ya tidak ada larangan, gitu. Tidak ada larangan, tidak harus menggunakan pakai doa yang maktur. Bismillah saja kemudian kita berdoa, ya Allah, terimalah puasaku nikah. Atau misalnya pakai bahasa Rensing, ya Allah tiang tunas, kabulkanlah atau terimalah puasa kaji nikah. Itu tidak apa-apa, tidak harus kemudian menggunakan bahasa bahasa Arab yang diajarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti tidak ada kewajiban, itu sunnah. Ya, sunnah dalam arti tidak harus kemudian menyalahkan orang lain yang menggunakan dengan bahasa atau teks yang lain. Okay. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah napiaran. Mandi janabah, mandi janabah itu sebelum waktu fajar. Itu sunnah, sunnah. Ini jangan salah diartikan bahwa orang yang masih dalam keadaan junub, sedangkan waktu fajar sudah masuk, itu puasanya tetap sah, puasanya tetap sah. Artinya karena dia tadi buru-buru, belum sempat mandi, kemudian makan sahur. Setelah makan sahur ternyata sudah masuk waktu subuh, sudah sempat dia mandi. Nah, apakah kemudian puasanya sah? Ya sah puasanya. Tidak harus kemudian dia dalam keadaan suci, ya. Makanya kemudian sunnah mandi junub itu sebelum waktu subuh, sebelum waktu masuk fajar. Nah, ini kan, jadi itu sunnah. Ini sunnah yang keempat. Nah, yang kelima, kafur lisan amma la ya'ni simak. Jadi siyama kullu muharram, yaitu menahan lidah dari segala hal-hal yang la ya'ni, yang tidak ada manfaatnya. Ini menahan lidah dari berbicara sesuatu yang tidak manfaat, yang tidak ada gunanya, atau sekedar untuk ngobrol-ngobrol, nah, itu ditahan dulu. Nanti ngobrol-ngobrolnya. Kalaupun yang penting-penting saja kita ngobrol dulu selama bulan puasa, selama hari-hari puasa nih ya kita batasi ngobrol ngidul yang bercanda atau napiaran, begolo-golohan, ini penting dulu, tahan kita dulu, Nanti setelah Lebaran baru kita berjorak-jorak malik, Kenapa? Karena itu sesuatu yang boleh, tetapi nanti masuk kepada kemakruhan. Kenapa? Karena berlebihan, berlebihan. Maka lisan ini kita jaga, ya, lebih banyak kemudian kita membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran dan seterusnya. Al-khamis, sadis, kafun nafsi an syahwah, yaitu menahan nafsu kita dari syahwat yang mubahah, yang boleh. La tabtulus sum, ya, tidak membatalkan puasa, ya, la tabtulus saum, tidak membatalkan puasa. Tapi kemudian inilah tabtulus saum, dia tidak membatalkan puasa, tetapi itu makruh untuk kita lakukan, ya, seperti apa? Terlalu banyak makan dan minum, ya, terlalu banyak makan dan minum di malam hari ketika berbuka dan sahur, atau di malam-malam harinya. Maka di dalam berpuasa ini sebaiknya tidak terlalu berlebihan dalam konsumsi makanan. Kenapa? Karena itu mubah, tetapi kemubahannya itu bisa napiaran, masuk kepada kemakruhan. Kemudian yang ketujuh, ya, iktsarus sedekah, ya, memperbanyak sedekah. Yaitu memperbanyak sedekah
di bulan Ramadan ya. Selama Ramadan itu ya perbanyak sedekah ya, mungkin masuk celengan masjid, celengan madrasah ya, kemudian bersedekah kepada orang-orang tertentu yang kita tahu dia perlu, okay? Ya pokoknya bersedekah nih kayak gitu. Yang penting bersedekah kepada siapa saja boleh kita bersedekah. Nah, bersedekah itu ya misalnya kalau di masjid-masjid yang lain ya di seluruh Indonesia kecuali di Rensing nih kan, nah, itu ada tromol, okay? Ada tromol atau udah tahu sekarang ya udah 5 tahun nggak puasa di Rensing, okay? Nah, di masjid-masjid itu kan ada setiap selesai tarawih itu kan ada napiaran, tromol berjalan, ya, atau kotak amal berjalan selesai sholat isya, ya, selesai sholat isya sambil tinggalkan ceramah. Nah, ini itu sangat bagus ya, sangat bagus, terutama kepada anak-anak kita untuk mengajarkan mereka bersedekah. Ya, misalnya orang tua kan bawa anaknya itu sholat tarawih nih ke. Nanti yang memasukkan amal ke kotak amal itu adalah anak-anak kita. Nah, itu bagus mengajarkan mereka untuk bersedekah. Ya makanya mungkin pengurus masjid bisa dimulai itu, nggih. Ya tidak apa-apa gitu dijalankan saja kotak amalnya nih ke. Selesai sholat isya misalnya sebelum karena selesai sholat tarawih kan jamaahnya udah banyak yang bubar. Mungkin selesai sholat isya itu kotak amal bisa dijalankan selesai sholat sambil mendengarkan pengumuman dan sebagainya. Nah, ini bagus, ini kan sangat bagus sekali. Kemudian selanjutnya al-thamin al-i'tikaf, ya, membanyakkan i'tikaf di dalam masjid, yaitu memperbanyak berdiam diri di dalam masjid. Ya, niatnya gampang saja, nggih. Saya niat i'tikaf selama saya di masjid ini. Itu. Jadi niatnya itu gampang saja. Saya niat i'tikaf, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Nah, itu bahasa Arabnya. Saya sengaja i'tikaf di dalam masjid ini selama saya di masjid ini, atau saya sengaja i'tikaf selama saya di masjid ini walaupun hanya 2 detik di masjid itu, tapi sudah niat dapat pahala. Ini misalnya taik ke masjid semendak doang aret baik buat nganjeng semendak niat i'tikaf sugul mau pahala. Nah, ini ke i'tikaf saking gampangnya nih. Nah, okay. Jadi dalam Ramadan ini ya perbanyak berdiam diri di dalam masjid untuk i'tikaf. Bahkan di masjid-masjid lain punya program nih kan, punya program yang mereka programkan bahkan untuk fasilitas makan minum penginapan, ya maksudnya difasilitasi ini di dalam masjid. Pengurus masjid itu membawakan selimut dan bantal, dan untuk keperluan napiaran, untuk keperluan sahur dan berbuka itu ditanggung pengurus masjid. Nah, ini bagus nih, bagus. 10 malam terakhir itu di kota-kota besar banyak gitu. Bahkan kalau di Jakarta, ya, di Jakarta dulu di Depok itu diikuti oleh bos-bos besar. Nah, itu i'tikaf. Jadi mereka sengaja meluangkan waktu di 10 hari terakhir itu mereka cuti atau libur untuk bekerja, ya khusus untuk i'tikaf. Itu bagus nih, luar biasa. Nah, ini ya, mungkin suatu saat di Masjid Rensing bisa dilakukan. Itu bagus program seperti itu. Kemudian yang ke-9, khatmul Quran fi jami' Ramadan, yaitu mengkhatamkan Quran di selama bulan Ramadan, dalam arti minimal 1 kali kita khatam, minimal 1 kali khatam, jangan sampai tidak khatam di dalam Ramadan, itu rugi sekali, rugi sekali kalau kita tidak sampai khatam di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini upayakan kita khatam 1 kali, ya minimal nih, minimal, ya gampang sekali kalau bisa kita duduk, itu dalam waktu 3 hari bisa kita khatam, 4 hari bisa kita khatam, 5 hari bisa kita khatam, tergantung daripada mau kita, masalah-masalah kita kemudian sibuk, ya bisa kita manage, bisa kita atur nih masa selama setahun kita sibuk terus, ya selama setahun kita sibuk terus bekerja, coba kita luangkan waktu selama Ramadan itu, ya jangan terlalu sibuk, ya khusus untuk bulan beribadah. Ya banyak orang-orang yang sudah sadar itu di kota-kota, di kota-kota besar itu, Jakarta misalnya, itu sengaja mereka Ramadan itu mereka peruntukkan hanya untuk beribadah atau meluangkan waktu, menyedikitkan aktivitas mereka bekerja. Di bulan Ramadan itu lebih banyak mereka melakukan ibadah.
Jadi ke untuk orang yang tertentu deh, kalau orang yang memang harus dia keluar untuk mencari nafkah, ya dia itu lebih wajib daripada dia membaca Al-Quran. Ya. Yang penggosami yang memiliki tanggung jawab besar ya untuk melakukan pekerjaannya, dan kalau tidak dikerjakan itu bisa membahayakan ya, daripada pemasukan keluarga atau keluarganya tidak bisa makan dan minum kalau dia tidak keluar bekerja, maka itu lebih wajib ya, itu wajib dia keluar untuk mencari nafkah. Tapi kan kenyataannya tiang penggosami ini kan orang-orang yang sudah mapan gitu, berlebihan malah. Nah, ini jadi perlu kita napiara memanage waktu kita supaya tidak habis selama 1 bulan itu hanya untuk mencari kepentingan dunia kita. Ya, dunia kita ini kan cuma sedikit aja yang kita perlukan. Yang kita perlukan lebih banyak itu adalah akhirat. Maka di bulan Ramadan ini adalah waktunya untuk panen raya. Gitu. Panen raya nih di bulan Ramadan. Jadi kalau kita bisa mengatakan panen raya pahala itu ya di bulan Ramadan ini, maka orang-orang soleh yang tahu tentang ini ya tidak mereka sia-siakan waktu selama Ramadan ini. Kemudian yang ke-10 adalah at-tatabu fi qada'i Ramadan. Jadi sunnah kemudian menyegerakan untuk qada Ramadan langsung setelah selesai kita berpuasa Ramadan. Nah, ini kan ya sekalian kita puasa Syawal, sekalian kita napiaran qada Ramadan. Jangan suka di napiaran nih jamaah bini nih pasti jamaah bini itu dia pasti ada waktu di bulan Ramadan itu libur puasa. Maka setelah selesai Ramadan jangan ditunda-tunda, gitu. Jangan ditunda-tunda. Kebanyakan nih pengalaman, kebanyakan perempuan itu menunda-nunda waktu untuk mengqadha puasanya. Padahal dia punya waktu, punya waktu. Alemak baik, nanti dulu. Sehingga kemudian waktu Ramadan masuk sebentar lagi. Pas waktu Ramadan mau masuk nikah misalnya sekarang dia mau puasa. Ini puasa tinggal berapa hari nih Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, tinggal 5 hari nih atau tinggal 4 hari nih udah puasa. Mau qadha puasanya ada 7 hari. Puasanya 7 hari atau 6 hari misalnya atau 5 hari dia mau qadha, mepet waktunya. Baru mau puasa ternyata datang bulan. Gimana itu? Yaitu tanggung jawab sendiri ini tanggung jawabnya bagaimana? Ya nanti diqadha, kemudian dia harus bayar fidyah per puasa seperti yang sudah kita share dari misalnya sudah kita share itu. Jadi itu para suami atau para bapak ya jangan sampai terlewat nih sholat tarawih ini kan hanya di bulan Ramadan sholat tarawih ini hanya di bulan Ramadan. Cuma nih banyak napiaran yang melakukan ini yang kurang bagus nih karena nggak tahu atau mungkin nggak terbiasa. Banyak yang datang sholat tarawih tapi sholat sunnah ba'diyah isya'nya dia tinggalkan. Dia tinggalkan sholat sunnah ba'diyah isya'. Padahal mana yang lebih utama ba'diyah isya' dengan tarawih? Yang lebih utama itulah ba'diyah isya', baru tarawih. Maka sebelum kita tarawih itu, ba'diyah isya' jangan ditinggalkan nih Karena banyak yang tidak terbiasa sholat ba'diyah, mulai Ramadan ini upayakan sholat sunnah ba'diyah nih atau sholat sunnah qobliyah, atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itu cuma 10 rakaat. Jangan salah nih Jangan kemudian pemahaman kita belum biasa. Umurnya sudah 50 tahun, udah umurnya mau 60 tahun tapi belum biasa sholat sunnah. Ini rugi sekali hidupnya. Rugi sekali hidupnya. Coba dari sekarang itu kita yang belum terbiasa sholat sunnah qobliyah ba'diyah coba dimulaikan lah. Masa nggak keren nih
Yang keren seperti apa? Masa dengan yang sembahyang yang keren? Oke, nah, lain-lain itu pemahamannya. Makanya sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu diutamakan sebelum kita sholat atau sesudah kita sholat. Yang muakkad itu cuma 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah Isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini ke yang 10 rakaat ini jangan sampai ditinggalkan. Nah, itu ya, jangan sampai ditinggalkan. Jadi 2 rakaat setelah Isya ini tataran nilai kesunahannya itu lebih tinggi daripada sholat taraweh. Maka tiang pelunggu sami ketika mau sholat taraweh sebelumnya upayakan kita melaksanakan sholat ba'diyah Isya nikah nggih. Nah, nikah. Kemudian nikah yang kita baca tentang amaliyah nikah nggih, amaliyah awal Ramadan. Nah, ditulis dalam beberapa kitab tentang fadilah, ini suatu fadilah, keutamaan yang siapa yang mengamalkan silahkan. Ya, kalau tidak juga tidak apa-apa nikah nggih. Itu amaliyah yang sangat bagus, yang punya fadilah, keutamaan dan napiaran. Apa yang akan didapat itu ya banyak nggih. Di antaranya adalah orang yang melaksanakan ini insya Allah akan menjaga selama 1 tahun nggih. Ya, 1 tahun dari Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Itu apa? Membaca surah Al-Fatah. Ya, surat Al-Fatah di awal Ramadan, yaitu malam pertama Ramadan. Nika membaca surat Al-Fatah. Bahkan ada ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatah ini dari di awal pertama bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, malam kedua dan malam ketiga. Nah, nika. Tapi kalau siapa yang mau mengamalkan 1 malam saja di awal pertama bulan Ramadan, itu silahkan. Itu membaca surat Al-Fatah. Membaca surat Al-Fatah itu di dalam sholat. Tapi kalau tidak mampu di dalam sholat, silahkan di luar sholat. Jangan sampai ditinggalkan di malam pertama bulan Ramadan. Caranya kalau di dalam sholat itu sholat 4 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat, 2 kali salam, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Boleh nggak 4 rakaat sekaligus ya? Boleh. Boleh 4 rakaat sekaligus, tapi baiknya 2-2. Karena sholat sunnah itu 2-2. Jadi yang dibaca ada surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fathan mubina. Surat Al-Fatah. Itu dibaca dari ayat 1 sampai 10 di rakaat pertama. Selesai baca Fatihah, waladhdallin, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina sampai kepada ayat ke-10, akhir surat ayat ke-10, fasayutihi ajran azima. Maka kita ruku dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah kita baca lanjutannya ayat ke-11. Laisa sayaqulu lakal mukhallafun, ya, sayaqulu mukhallafun sampai yu'adzibukum adzaban alima. Nah, ini dari ayat 11 sampai 16. Kemudian di rakaat ketiga, ya, setelah kita salam tadi, kita ambil 2 rakaat lagi. Ya, ini hitungannya rakaat ketiga maksudnya, okay? Itu kita lanjutkan dari ayat laisal ama haraj, yaitu ayat ke-17 sampai ayat ke-25. Terakhir di ujung ayat ke-25, la'adzabna alladziina kafaru minhum adzaban alima. Kemudian di rakaat keempat, ya maksudnya yang terakhir itu kita baca yaitu dari ayat 26 sampai 29. Itu idzal alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyah sampai akhir ayat. Ya, akhir ayat itu tiang pelunggu sami udah hafal. Ya, pertama jamaah wirid yaitu Muhammadur Rasulullah walladziina ma'ahu syiddal kufar. Seterusnya itu, nggih. Itu ayat terakhir. Nah, insyaallah siapa yang mengamalkan ini silahkan, itu di malam pertama bulan Ramadan. Kalau tidak hafal, boleh membuka Al-Quran, okay? Boleh membaca langsung dari Al-Quran, dari mushaf. Boleh nggak kita buka HP? Boleh, okay? Boleh. Misalnya kita buka HP kan di situ ada ada mushafnya, ada Qurannya. Boleh kita buka HP. Jadi baca dari situ boleh, asal jangan napiaran. Sholat kemudian di situ WA masuk kita baca, ya kita matikan dulu internetnya, nggih. Kalau kita sholat ya buka HP, di situ ada napiaran Qurannya, boleh baca dari situ. Jadi memudahkan, malah tidak harus bolak-balik membuka mushaf atau membuka Quran langsung, gitu. Boleh, nggih. Nah, itu silahkan
para hadirin jamaah yang mau mengamalkan di malam pertama bulan Ramadan. Insya Allah faidah dan manfaatnya banyak yang Allah berikan setelah kita membaca, mengamalkan surah Al-Fatah. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan Tiang Pulau Sami dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Kita bertemu dengan Ramadan seluruhnya dan mampu kita melaksanakan amaliyah-amaliyah ibadah dalam Ramadan dengan maksimal. Dan insya Allah kita melanjutkan pengajian setelah Ramadan nanti, ya teriring doa, ya mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umurnya, ya masih dipanjangkan umur kita sehingga nanti masih kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, sehingga kita menyiapkan bekal kita yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang lebih panjang atau kehidupan yang sebenarnya di alam akhirat. Ala hadina wa ala kulli sallallahu alaihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami'i anbiya'i wal mursalin wa arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim fa'afani karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما حسنت نفسي واياكم الحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.